Ya, Anak, kalau kita melihat perkembangan terutama rupiah selama 1-2 minggu terakhir ini, terutama perkembangannya setelah pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat, bagusnya memang kalau kita lihat justru dari fundamental ekonomi kita, kebanyakan justru berita-berita positif. Kita lihat dari awal bulan inflasi dimulai dengan stabil di 1,6%. Kita lihat juga keluarnya data mengenai cadangan devisa kita yang meningkat terus. Bahkan kalau kita lihat angka terakhir itu ada di 146,9 bio, itu setara dengan hampir 9 bulan import, which is a very good number, yang memang ditanggapi dengan positif. Dan yang terakhir, waktu Jumat kemarin, trade balance kita yang sangat bagus, di luar ekspektasi, mendapatkan angka yang kurang lebih itu 4,4 bio US dollar surplus yang akhirnya ditanggapi dengan sangat positif oleh pasar, sehingga kita melihat rupiah memang break the support level di 14.100. Waktu hari Jumat dia tutup all the way sampai dengan ke level 14.070. Kita lihat ini semua memang merupakan kumpulan, selain memang dari inflow yang kita lihat cukup banyak, terutama kalau kita lihat akhir-akhir ini justru masuk ke pasar bursa saham. Tidak seperti yang kita lihat di pasar obligasi, karena mungkin masih ada dengan kekhawatiran akan adanya tapering dan sebagainya, itu yang memang akhirnya kita lihat tidak diikuti terutama oleh pasar obligasi. Tetapi secara keseluruhan, the sentiment is still positif. Kita masih melihat bahwa kalau kita lihat year to date, bahkan kemungkinan untuk penguatan itu masih ada, karena kita memang mulai di awal tahun itu masih di bawah 14.000. Jadi sekalipun memang banyaknya tekanan terutama eksternal, kita lihat akhir-akhir ini Bank Sentral Amerika Serikat, tadi pagi kita lihat data China yang memang tidak begitu sesuai ekspektasi pasar, tapi harusnya kalau untuk China kita harus maklumi karena memang ada kasus Evergrande baru-baru ini, itulah yang akhirnya memang membuat data yang keluar tadi pagi juga tidak begitu baik untuk China begitu. Kalau memang benar BI akhirnya mempertahankan suku bunga di 3,5%, ini lalu seperti apa yang akan mempengaruhi pergerakan rupiah esok? Rupiah harusnya memang sudah price in bahwa memang BI tetap akan mempertahankan. Hanya memang rupiah sekarang juga melihat faktor eksternal, mungkin yang akhir-akhir ini menjadi perhatian terutama pasar juga adalah US Treasury yang memang perlahan-lahan naik, terutama setelah keputusan daripada Bank Sentral Amerika Serikat kemarin dengan hawkish statement-nya. Tetapi kalau kita lihat overall, terutama year to date pergerakan US Treasury 10 tahun, sebetulnya pergerakan ini masih within the range, karena kita pernah lihat waktu awal Maret sebelum memang Bank Sentral Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk mengadakan tapering. Waktu itu US Treasury 10 tahun naik all the way sampai ke level 1,75. Dan perlu kita ingat juga waktu diumumkan di awal Maret itu ke 1,75 US Treasury 10 tahun, diikuti juga memang dengan pelemahan terutama di obligasi negara kita yang 10 tahun. Waktu itu hampir mendekati level 6,8. Sekarang kalau kita lihat keadaannya per data hari Jumat misalnya ya, ataupun per sekarang di pasar, US Treasury di 1,6, tetapi kita punya 10 tahun obligasi negara itu di 6,1. Apakah artinya? Berarti kan menandakan bahwa investor, terutama likuiditas yang ada di pasar onshore itu masih mencari tempat, terutama yield seeker, baik di regional maupun di domestik, mencari memang dana-dana investasi yang mereka miliki, terutama likuiditas yang sangat ample ini, kemana mereka bisa menginvestasikannya. Antara lain adalah memang ke obligasi negara. Oleh karena itu, sekalipun memang kita melihat pressure mungkin akhir-akhir ini di US Treasury 10 tahun, tetapi kita lihat obligasi kita boleh dibilang cukup baik, bahkan boleh dibilang bergerak memang tidak mengikuti pergerakan, terutama kalau kita melihat US Treasury yang 10 tahun.